ya. Jadi kita masuk ke mesin prediksi yang lain atau klasifikasi yang lain gitu ya. Tekniknya masih supervised learning juga, sesuai yang kemarin yang Bapak jadikan. Kita masuk ke Bayes ya, Bayes theorem atau naive Bayes. Di dasarnya metode Bayes ini dia adalah satu metode machine learning yang menggunakan teknik probability gitu ya, untuk membuat satu mesin pembelajarannya ya. Nah, yang pertama itu ada yang istilah probabilitas bersyarat. Di dalam satu teorema probabilitas ada pengertian bahwa ada probabilitas bersyarat itu dikatakan di sini bahwa jika ada probabilitas X, ini ada satu himpunan gitu ya. Kemudian ini ada himpunan Y, ini himpunan X gitu ya. Kemudian ada probabilitas X di dalam Y, itu dikatakan adalah probabilitas interseksi. Artinya interseksi itu yang beririsan X dan Y dari probabilitas Y, atau dengan kata lain dibaca X given Y, di probabilitas X given Y. Jadi yang dipengaruhi oleh Y bisa dikatakan adalah persentase banyaknya X di dalam Y. Kita akan menghitung jumlah probabilitas atau jumlah data, jumlah instan yang ada di area yang saya tunjuk ini ya. Jadi di sini saya tunjuk ini akan dihitung berapa jumlah instan X yang ada dalam Y. Nah, probabilitas bersyarat ini sebagai contohnya kalau kita hitung dalam rumus itu diberikan bahwa probabilitas X given Y itu adalah probabilitas X interseksi Y atau X irisan Y yang dibagi dengan probabilitas Y ya. Nah, probabilitas Y itu berarti banyaknya Y yang muncul dalam satu instan tersebut atau satu kelas Y ya pada instan tersebut. X pun sama, banyaknya probabilitas X yang muncul pada satu dataset tersebut atau instan tersebut ya. Ini sebagai contoh misalkan di sini katakan ya, bahwa ada satu dataset yang dia memiliki atribut seperti ini gitu ya. Atributnya itu yaitu atribut cuaca, atribut temperatur, atribut kecepatan angin, dan ini atribut olahraga. Nah, yang akan kita ketahui di sini ini adalah atribut olahraga gitu ya. Ini adalah atribut target di dalam dataset ini. Ya. Kita nanti bisa menghitung probabilitas bersyaratnya dari satu keadaan tertentu dari atribut yang ada di sini. Ya. Sebagai contoh misalkan, nah dikatakan di sini karena ini ada dua kelas, itu kelas berolahraga dan kelas tidak. Jadi, kalau kita jumlah semua total n-nya, ya. Teguh, kenapa? Ada pertanyaan? Halo, Teguh? Nggak ada ya? Oke. Nah, jadi dataset ini jumlahnya adalah 6 instansi. Dalam 6 instansi ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas ya atau tidak berolahraga atau berolahraga. Nah, kalau kita menghitung probability masing-masing kelas, maka cara menghitungnya seperti ini. Ini kan ada PY ya. PY ini dianggapnya untuk kelas olahraga ini. Berarti ada dua, kelasnya dan kelas tidak. Untuk olahraga tidak, maka probability olahraga tidak itu adalah banyaknya jumlah kelas ya terhadap satu keseluruhan instansi. Nah, karena instansinya 6, sedangkan banyaknya ya itu ada 4, maka probability-nya itu ditulis bisa dengan 4/6. Gitu ya. Nah, demikian juga kalau kita ingin mencari satu probability yang lain. Contohnya begini. Jika diketahui banyaknya data cuaca, ya,
data ya, itu cuaca cerah, kemudian berolahraga ya, itu adalah 4 dari 6, maka bisa dituliskan cuaca cerah dan olahraga ya itu adalah 4/6. 4/6 didapat dari mana ini? Cuaca cerah itu punya 4 instan, 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk keseluruhan data instansi itu ada 6. Olahraga ya-nya juga kita lihat di sini. Cerah itu ya, itu ada 1, 2, 3, 4, maka itu ada 4 buah, misalkan ada 6, jadi 4/6. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke dalam satu probabilitas bersyarat di sini rumusnya, andaikan X-nya itu adalah cuaca sama dengan cerah, ini X, gitu ya. Y-nya itu adalah olahraga sama dengan ya, berarti ikut rumus ini ya. Maka yang kita cari itu adalah probabilitas X irisan Y dibagi dengan PY. Ya. PY itu tadi nilainya adalah 4,6, jadi PY itu adalah P olahraga ya. Sedangkan X irisan Y ini artinya ada dua kondisi di sini, yaitu cuaca cerah dan olahraga ya. Nilainya 4,6. Dengan demikian, probabilitas bersyarat X given Y itu sama dengan nilai I-nya dimasukkan, jadi 4/6 dibagi dengan 4/6 atau sama dengan. Ya, berarti kalau dengan demikian kalau kita lihat bahwa probabilitas X interseksi Y itu sama dengan probabilitas Y kalau kita lihat dalam kasus ini. Nah, dengan demikian juga kita bisa cari yang lain sebagai contohnya. Berapa sih probabilitas ya, bisa singkatnya olahraga sama dengan tidak ya. Dengan demikian kita tinggal mencari berapa jumlah instansi yang olahraga tidak. Itu ada 2 gitu ya. Ada 2 instan, sedangkan setengah instan ada 6. Jadi adalah 1/3 ya probabilitasnya. Nah, kemudian kalau kita tanya lagi tadi berapa probabilitas cuaca sama dengan hujan, kemudian olahraga tidak. Kalau kita lihat di sini hujan itu ada 2, N tidak 2, berarti kalau kita lihat ini 2/6, jadi jawabannya sepertiga. Kalau ini juga jawabannya 2/3. Ya, dengan demikian kalau kita lihat ambil kesimpulan di sini dengan menggunakan teorema peluang bahwa probabilitas olahraga sama dengan tidak itu bisa saja kita hitung dengan 1 dikurangi probabilitas olahraga sama dengan ya. Berarti 2/3 dikurangi 1 dikurangi 2/3, jawabannya seperti itu ya. Oke. Yang berikutnya, probabilitas bersyarat dalam data seperti tadi, kasusnya sama juga, probabilitas bersyarat juga, cuma datanya berubah. Ini sama, ada 3 atribut, ada atribut cuaca, temperatur, dan olahraga. Ini ada 62 instansi. Kalau kita hitung lagi probabilitas olahraga ya, berarti kita tinggal lihat ini 1, 2, 3, ini 3/6 gitu ya. Kemudian kalau kita hitung berapa probabilitas cuaca cerah, temperatur normal, dan olahraga ya, kalau kita tulis P cuaca cerah, temperatur normal, olahraga ya. Ya, dengan menggunakan perhitungan yang di sana berarti cerah, normal, ya ini 1 ya. Kemudian cerah, nah ini cerah 2, normal ya, berarti 2. Dari 6 buah instan berarti 2/6. Kalau dengan menggunakan probabilitas bersyarat Px given Y,
bersyarat dalam data. Jadi X-nya itu terdiri dari 2 ini. Jadi katakanlah X sama dengan A1 misalkan, koma X sama dengan 2 gitu ya. Jadi X1 misalnya X2 kita harga O sama dengan Y. Nah, kita tinggal masukin rumus tadi. Rumusnya itu kan adalah probabilitas interseksi ya. Cuaca cerah temperatur normal dan olahraga ya dibagi dengan olahraga ya. Olahraga ya sendiri itu adalah 3/6. Yang P diiris X diiris Y-nya sendiri itu adalah gitu ya, 2/6 dengan 3/6, maka jawabannya adalah 2/6 ya. Nah, untuk metode Bayes sendiri sebenarnya didasari dari teorema probabilitas bersyarat di sini. Jadi yang terpenting dari metode Bayes bahwa semua peluang yang terjadi itu harus kalau dijumlahkan sama dengan 1. Ya. Nah, di sana ada dikatakan keadaan posterior. Posterior itu adalah probabilitas XK di dalam Y, atau yang tadi dikatakan yang berbeda itu XK dihitung Y. Jadi XK itu adalah satu nilai tertentu ya dalam atribut X, nilainya K gitu. Nah, dapat dihitung dengan satu keadaan priornya. Gitu. Prior itu adalah probabilitas Y di dalam XK-nya. Kalau tadi XK dalam Y, seperti ini tulisannya. XK given Y, kalau ini YK di dalam XK, berarti YK given Y. Dijumlahkan, ya, dibagi dengan jumlah semua probabilitas Y dalam semua X. Jadi probabilitas ini nanti semua ditambahkan masing-masing uangnya. Oke. Ini metode Bayes. Yang pertama yang harus Anda pahami, ini rumus umumnya. Jadi PXK given Y itu disebut sebagai posterior. Yang disebut posterior itu adalah yang akan kita tebaknya, yang akan kita prediknya. Kemudian ada yang disebut priornya, yaitu priornya itu sebelah sini. X given Y given XK dibagi dengan probabilitas Y given X. Ya. Hati-hati kalau XI itu berarti seluruh anggota dalam satu himpunan semestanya itu sendiri, gitu ya. Kalau SK itu adalah yang akan kita prediknya, yang kita akan tentukan probability. Nah, ada beberapa contoh perhitungan di dalam metode Bayes. Ada yang dikenal dengan HAMAP. HAMAP itu adalah hipotesis maksimum aggregate probability. Jadi HAMAP ini untuk menghitung hipotesa yang didasarkan pada nilai probabilitas pada kondisi yang kita. Jadi kalau kita kembali ke sini, artinya kita bisa menghitung HAMAP PX given Y dengan mengandalkan nilai PY given X. Ya. Kalau itu kan dalam rumusan, jadi coba seperti ini, yang kita cari berapa sih ya PX given X. Berarti yang dikatakan di sini adalah mengambil nilai suatu nilai maksimal dari X dan Y given X yang dikalikan PX dibagikan dengan PX. Ya. Atau dengan kata lain, ini bisa kita sederhanakan jadi bentuk PY given X bagi PX, karena ini PX ini sudah dalam satu area semestanya.
Karena PX ini kalau kita lihat di sini adalah jumlah ini, maka ini kan dibagi satu, maka dihilangkan. Hammam sendiri dikatakan ini model sederhana dari Bayes yang disebut naive Bayes. Ya. Di Hammam ini digunakan dalam mesin learning sebagai satu metode untuk mendapatkan hipotesa dari hipotesa. Nah, contoh misalnya, jika setelah hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kesehatan, ada suatu kantor atau suatu konsultan melakukan survei, ya. Nah, dia menyatakan bahwa 90% penduduk dunia menderita sakit paru-paru. Ini perlu Anda pahami. 90% di dunia menderita paru-paru. Berarti kita bisa nyatakan P yang menderita paru-paru itu sama dengan 0,9. Nah, dari 90% yang menderita paru-paru ini, 60% itu adalah paru. Kemudian yang tidak menderitanya 20%. Maka dengan demikian, kalau itu semesta semua, ini PX itu adalah sakit paru-paru, berarti negasi X itu salah, bukan penyakit paru-paru. Itu 0,1. Jadi sebenarnya 0,1 ini kan tadi didapat himpunan semesta tadi 1 dikurangi PX, probabilitas penyakit paru-paru, maka jawabannya 0,1. Sementara Y given X artinya perokok yang menderita paru-paru itu adalah 0,6. Dan demikian yang tidak menderita paru-paru, yang menderita paru-paru tapi bisa katakan tidak merokok, itu berarti 1 min PYX. Ya. Jadi sebenarnya itu tadi diambil 1 min P given X. Maka jawabannya 0,4. 1 dikurangi 60%. Kemudian PY not X. Sakit paru-paru tetapi tidak sakit paru-paru dan tidak menderita paru-paru tapi dia perokok. Tidak menderita paru-paru tapi dia merokok, itu adalah 20%. Probabilitasnya 0,8. Berarti kita bisa hitung yang tidak perokok dan tidak menderita penyakit paru-paru itu sebanyak 80%. Ya. Maka dengan menggunakan metode Bayes, kalau pakai masing-masing probabilitas kita belum mendapatkan hasil yang sempurnanya lah, ya. Maka dengan menderita seperti itu, nilai Bayesnya bisa dihitung. Maka orang yang perokok given menderita paru-paru, maka dihitung dengan persamaan. Ya. Dikalikan dengan PX-nya. PYX tadi kita dapatnya adalah 0,6. Ya. Sedangkan PX sendiri dapatnya 0,9, didapat dari sini 90%. Maka dengan demikian PY given X 0,5. Ini yang satu lagi, bahwa probability PYS kalau
rutin lab ukur, kemudian peluang orang-orang yang dengan demikian kalau kita hitung probabilitas C given negasi X itu bisa diperoleh dengan 0,2 dikali 0,2 dari mana? Ini tadi orang yang tidak menderita sesak paru-paru tapi diperokok. 0,1 dari mana? Dari sini itu ya, dari probabilitas negasi yang bukan pakai paru-paru yang baik 0,02. Nah, bila diketahui seorang perokok, maka dia menderita sakit paru-paru karena dengan probabilitas ini lebih besar dari probabilitas ini. Kita lihat hasilnya 0,54 lebih besar dari 0,2. Bisa diartikan Hamed yang kita hitung tadi itu adalah mencari probabilitas terbesar dari semua instan yang ada dan ada semua kemungkinan keputusan pada persoalan keputusan ini adalah sakit paru-paru atau tidak. Ini contoh Hamednya. Jadi hitungan hipotesis maksimum probability-nya didapat untuk orang yang sakit paru-paru itu dilihat dari hasil kemungkinan probabilitas dua keadaan ini atau dua posterior yang ada. Kita coba menggunakan tabel tadi, menggunakan nilai datanya. Datanya di sini ada 6 buah instansi. Sebagai target dari dataset ini adalah dia berolahraga. Ya. Nah, kemudian variabel yang berikutnya adalah apa tidak mengenai cuaca, temperatur dan kecepatan angin. Maka dengan probability yang pertama gitu ya, kita bisa hitung bahwa berolahraga ya probability-nya 4. Sedangkan P yang tidak ini sebenarnya sama dengan cara modelnya 1 dikurangi 4. Ya. Kemudian diketahui ada satu kasus. Ini kasusnya yang di sini. Kasus ini cuacanya cerah, kecepatan angin sedang. Pertanyaannya dia olahraga atau tidak? Ya. Nah, kalau secara fakta kita lihat bahwa cuaca cerah given olahraga ya itu sama dengan 1. Didapat dari mana? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4. Berarti 4/6 dibagi 4/6. Yang ini. Ini bisa dihitung dengan 4/6 dibagi 4/6. 4/6-nya ini didapat bagi 4/6 dari mana? 4/6 sendiri itu kan ada probabilitas olahraganya dengan probabilitas X1 cerah given Y ya itu juga 4/6 dibagi 4/6 atau intersection. Jadi ini 4/6 itu adalah nilai interseksi X1 irisan, ini hasilnya 4,6 dibagi yang paling bawah itu adalah PY-nya, maka jawabannya 1. Kemudian yang berikutnya cerah tidak, ini cerah
jelas tidak ada Y-nya tidak minus. Jadi kalau kita hitung dengan PBS ini adalah 0 ya. Bahwa fakta di sini kalau dilihat di data peluangnya itu nggak ada, maka 0. Kemudian yang S3 kencang ya, ini berarti Y-nya X3-nya ada kecepatan angin yang kencang, given Y ya, sedang kencang ada 2, Y nya maka bisa dihitung dengan persamaan tadi. B X3 given Y dikalikan oke ya. Nah, maka seperempat itu dapat dari mana? Tinggal lihat saja di sana. Kencangnya ada 2. T-nya 1. Berarti setengah dibagi dengan 4. PY-nya kan 4/6. Kita hitung saja ya. Setengah dibagi 4/6. Ini sama dengan setengah dikali 66. Kencangnya itu ada 2. Oh sorry, setengah dibagikan setengah. Kemudian nanti dalam perhitungan itu bisa memperoleh naik. Kemudian yang PS3 kencang ini sama dengan harusnya ini tuh nilainya setengah. Saya nggak tahu dari mana. Karena kalau kita lihat di sini kan sama kencang, oke, bisa saja menggunakan satu minus setengah tadi. Nah, hal sendiri itu berdasarkan yang mana darah kencang given Y sama dia dengan demikian probability-nya bisa kita hitung, yaitu P X dan S3 kencang maka Y sama dia. Kemudian PX1 sama dengan karena S3 sama dengan kencang dan Y sama 3, maka jawabannya adalah dengan menggunakan ini sebutnya chain rule, PX secara Y3 dikalikan PX kencang Y3 atau Y3 ya. Nah, ini kalau kita hitung jawaban saya
ini ya, keputusannya kalau kita punya kriteria seperti ini didapat dari ambil adalah ya, gitu ya. Kenapa ya yang diambil? Pertanyaan, karena nilai ini probabilitas X secara given tentang given Y1 ini adalah 1/6. Jadi keputusannya membandingkan dua buah nilai ini, mana yang paling besar itu adalah Hammett regulation. Oke, itu ya. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Oke ya, kalau ada pertanyaan. Nah, bagaimana melakukan learning? Nah, ini baru kita belajar mesin-mesinnya. Oh, tadi teori Bayes. Ya. Teori learning untuk MPS tetap dibagi dua. Kalau saya bicara di utama ini juga sama. Maka ada tahap DS, tahap di pengambilan keputusannya itu sendiri. Kemudian ini ada tahap test case, itu akan mengecek seluruh nilai yang ada di situ. Oke. Nah, untuk learning setnya ini sebagai contoh diberikan satu training set S gitu ya. Kemudian ada targetnya, tergantung banyak kelasnya, kelas 1 sampai kelas L. Maka probabilitas sama C di C sama dengan C1 dan estimasi. Nah, diisi yang estimasi probabilitas C sama dengan CI. Ya. Maka dengan satu contoh, diberikan contoh pada suatu S, sebagai value XCI, maka setiap atribut ini untuk XC adalah nilainya bisa dihitung. X semua XJ given XJK, XJ dengan nilai XJK given C sama dengan C. Maka dengan menghitung estimasi diperoleh ya, estimasi dari P given A PX C sama dengan XJK given C sama dengan CI ya, maka kondisinya probabilitasnya bisa dihitung dengan menggunakan namanya ya. Yang berikutnya menghitung test space-nya. Nah, test space itu dikatakan di sini diberikan suatu instansi yang tidak diketahui hasilnya atau labelnya. Nah, sebagai contoh misalnya tadi nilainya yang probabilitas bersyarat gitu ya, itu nilainya harus lebih besar dari probabilitas tiap nilai terhadap C yang dikalikan P gitu. Nah, kita contoh di sini DS ini ada sekumpulan instan atau data. Ini ada outlook, temperature, humidity, wind, dan light. Kemudian ada simbol D. D itu dari 1 sampai D14. Artinya ada 14 instansi. Atau ada 14 contoh datanya lah. Kemudian di sana ada temperatur. Kemudian ada humidity, ada wind, dan targetnya ada penis yes or no. Dibagi dua warna. Warna yes merah, kemudian warna no hitam.
kita akan membuat satu mesin prediksi dari data. Nah, ini kita lihat untuk probability play sama dengan yes. Ini yes, berarti kita akan menghitung berapa banyaknya yes dalam tab dataset ini. Jadi 1, 2, 3, ya, 4, 5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya jawabannya adalah 9. Kemudian yang no-nya sama. Sebenarnya no-nya itu tinggal dikurangin aja ya. 1 minus 9 kurang 14. Maka itu. Ya. Nah, kemudian kita punya variabel. Maka kita bisa menghitung conditional probability yang untuk setiap variabel tadi. Untuk temperatur ada 3 nilai. Hot, cool, and mild. Jadi hot, mild, dan cool. Gitu ya. Nah, probability hot dan play tennis, saya tinggal lihat saja. Gitu ya, di sini. Yang hot itu berarti ini 2. 1, 2, 3. 3 ya. Berarti yang data yang yes-nya gitu ya. Ini 1, 2, 3 ada yang yes-nya gitu ya. Berarti ada 2. Kemudian per 9. Kenapa ini per 9? Karena yes jumlahnya ada 9. Di atas 9 ini cuma ada 2 yang hot itu. Ini 1, 2 yang nilainya yes. Kemudian yang no-nya, ini no-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya per 5. Maka jumlahnya ada yang no-nya 2. 1, 2. Yang lain nggak ada, cuma 2. Berarti 2 per 5. Maka play tennisnya itu udah 9, tapi yang meritnya ada 4. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma kalau dilihat di sini, yes-nya cuma 4 kalau dilihat. Ya. Hal yang sama dilakukan untuk seluruh variabel yang digunakan. Kemudian atribut yang lain, ini ada menggunakan one. One itu punya 2 nilai, yaitu strong dan weak. Hal yang sama, yes-nya itu jumlahnya 9, dan no-nya jumlahnya 5. Tapi kalau kita lihat nilai strong untuk yes, ini adalah 1, 2, 3. Maka ini 3%. Weak-nya itu adalah 6%. Untuk no-nya sama. Ya. Ini ceritanya yang lainnya juga sama ya. Ini cara menghitungnya sama. Nah, ini kasusnya adalah ini. Kita masuk dalam tahap tes. Ini tahap learningnya. Tahap training. Kemudian kita tes. Nah, diberikan satu instant value yang baru. Artinya satu nilai data yang baru. Outlook-nya itu adalah sunny, temperaturnya cool, humidity high, dan wine-nya strong. Pertanyaannya, ya, dengan aturan MAP rule yang tadi, maka kita ingin menghitung banyaknya yes atau no dari yang kejadian di sini. Maka untuk sementara yang terkait yang ada di sini, gitu, outlook sunny dan play yes, kita lihat di sini aja, outlook sunny play yes 2/9 ya nilainya. Kemudian cool dan yes, ya, cool dan yes 3/9 ini kita cari. One is cool, main ini ada 3/9. Kemudian humidity high itu adalah yang yes 3/9. Jadi kolom yang sebelah sini, yang sebelah kiri Anda, ini adalah kolom yes, dan ini adalah kolom yang no.
ini adalah jumlah probability play yes, sedangkan ini adalah jumlah probability play no. Dengan aturan tadi ini kita hitung kalkulasi yang atas di sini. Maka untuk yang PYes terhadap satu aksen, X aksen itu artinya nilai ini semua. Itu adalah jumlah tadi yang ini kita tulis semua, dituliskan dalam ini adalah probability sunny given yes dikalikan probability cool given yes dikalikan probability high given yes, kemudian probability strong given yes, dan dikalikan probability quiet yes. Ini jawabannya adalah 0,0053. Kemudian hal yang sama yang no-nya, jawabannya ini. Dari hasil yang dijawab di sini dari data uji, maka kalau saya punya pernyataan seperti ini, jawaban prediksinya terhadap satu bermain tenis tidak atau ya, kita cari yang besar nilai probabilitiesnya di antara ini. Ternyata yang besar itu adalah no. Maka kalau ada data seperti ini kita beri kelas atau bisa kita beri label no. Oke ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak sekarang kita main-main sebentar ya.